Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Emi Solina. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang adat perkawinan suku Mandailing pada mata kuliah pengantar antropologi. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah yaitu adat perkawinan antara suku Batak dan suku Jawa. Nah, yang akan dipakai di sini adalah suku Bataknya gitu, bahwa suku Batak ini suku Mandailing, yang kita ketahui bahwa suku Mandailing ini adalah suku yang banyak kita temui di Pulau Sumatera, atau lebih spesifiknya berada di Sumatera Utara. Nah, adapun suku ini memiliki ikatan yang sangat erat seperti ikatan darah, bahasa, sistem sosial, kesenian, adat, dan kebiasaan tersendiri yang berbeda dengan suku-suku yang lainnya. Nah, salah satu keberagaman yang mereka pertahankan adalah tradisi yang biasa mereka sebut dengan upah-upah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan upah-upah? Nah, upah-upah di sini yaitu merupakan tradisi suku Batak Mandailing untuk mendoakan yang baik-baik. Jadi kalau kita misalnya mendapatkan bayi gitu, kelahiran dari bayi, atau mendapatkan pekerjaan, jadi ketika kita mendapatkan suatu keberhasilan, maka suku Mandailing ini mengadakan mendoa gitu. Nah, di sini ada beberapa kategori tradisi upah-upah. Yang pertama yaitu upah-upah biasa. Upah-upah biasa ini bisa kita contohkan yaitu seperti mendoa ketika kita akan mengadakan acara adat perkawinan, terus mendapatkan kelahiran bayi. Nah, itu biasa kita katakan dengan upah-upah biasa. Terus yang kedua yaitu upah-upah mangondang. Mangondang ini ketika seorang laki-laki mendapatkan pekerjaan. Jadi ketika dia mendapatkan pekerjaan, maka keluarganya melakukan doa untuk keberhasilan, untuk menyemangati si laki-laki ini yang mendapatkan pekerjaan. Terus yang ketiga yaitu upah-upah tondi. Upah-upah tondi di sini yaitu orang yang setelah mengalami sakit gitu ya. Jadi ketika dia sakit, dia sembuh. Nah, suku Batak ini melakukan tradisi upah-upah, bahwa ketika dia sudah mengalami sakit gitu ya, jadi memberikan semangat kepada si yang sakit tadi untuk tetap untuk menjalankan hidupnya kembali, untuk tetap semangat menjalani hidupnya, seperti itu. Nah, adapun ketika tradisi ini dilakukan, maka ada bahan atau makna yang akan dipersiapkan oleh keluarga atau suku Batak Mandailing ini, yaitu ada beberapa yang wajib harus ada, itu daging ayam atau biasa disebut dengan manuk. Dan daging ayam ini akan dimasak gitu, setelah itu mau dipanggang, terus setelah itu akan dipersembahkan kepada tetua adat gitu. Nah, adapun makna dari daging ayam ini yaitu kerukunan, kedamaian, serta kemampuan dalam mengatur emosi pada kehidupan yang baru untuk berumah tangga gitu. Jadi diharapkan bahwa si
pengantin pria dan wanita ini ketika berumah tangga mereka rukun, damai gitu ya. Terus yang kedua telur ayam atau biasa disebut dengan pira manuk nani hobolon. Nah, telur ayam ini harus 3 dan direbus gitu. Adapun maknanya yaitu sebagai bentuk kerjasama dalam menjalani kehidupan. Nah, di sini mereka simbolkan bahwa dari telur ayam cangkangnya yang kuat, terus putih telurnya yang putih bersih, terus kuning telurnya yang kuning keemasan. Nah, memiliki makna-makna tersendiri gitu. Selanjutnya nasi yang bermakna memperoleh hasil yang banyak atau keturunan yang banyak. Maka diharapkan dari rumah tangga ini akan memiliki keturunan yang banyak. Terus selanjutnya ada ikan mas. Nah, ikan mas di sini bermakna langgeng dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bahwa diharapkan ketika menjalani kehidupan ini maka akan langgeng nantinya gitu. Terus ada yang selanjutnya yaitu udang yang bermakna sebelum bertindak sebaiknya berpikir 2 kali atau berpikir matang-matang. Jadi ketika berumah tangga untuk melakukan sesuatu harus dipikirkan betul-betul, harus dipikirkan dengan matang gitu. Terus selanjutnya ada garam yang bermakna kedua mempelai tidak kekurangan makan. Jadi ketika berumah tangga tidak kekurangan satu apapun atau tidak kekurangan kebutuhan yang mereka perlukan, seperti itu. Selanjutnya ada air minum. Nah, air minum ini bermakna selalu berpikir jernih dalam menghadapi masalah. Jadi ketika dalam rumah tangga yang lagi menghadapi masalah, karena yang namanya rumah tangga ya pasti selalu ada bumbu-bumbu masalah, maka ketika dimaknakan dengan air minum bahwa si rumah tangga ini akan jernih selalu menghadapi masalah gitu. Terus ada lagi jahe yang bermakna dalam rumah tangga selalu hangat, terus harmonis, seperti itu. Terus ada tikar anyam atau amak lampias. Nah, ini tikar ini berlapis-lapis dan akan dijadikan alas duduk untuk mempelai laki dan mempelai perempuan tadi. Terus yang bermakna adanya interaksi antara masyarakat dengan alam dalam pemeliharaan lingkungan dan sesamanya. Terus ada tampi dan daun pisang. Nah, untuk ini tempat pelengkapan yang sudah siapkan. Jadi bahan-bahan dan peralatan yang sudah dilengkapkan tadi, maka ditempatkan di tampi, terus dialaskan daun pisang, baru disusunlah dengan alat-alat yang tadi, yang ayam, telur gitu, dan lain-lainnya. Terus ada kain ulos. Nah, kain ulos ini memang seperti kita ketahui bahwa memang tidak terlepas dari suku Batak gitu ya, bahwa kain ulos ini nantinya akan menutupi bahan-bahan yang sudah yang disiapkan tadi gitu, menutupi makanan yang kita persiapkan, seperti itu. Nah, berbicara tentang kearifan lokal, bahwa kita walaupun merantau gitu ya, walaupun tidak berada pada tempat yang mayoritas sukunya adalah suku kita gitu, misalnya suku Batak yang mayoritasnya Sumatera gitu, bahwa ya tradisi dan adat istiadatnya harus tetap dilakukan. Nah, dari yang beberapa yang merantau gitu ya, bahwa mereka merantau ke Tanjung Pinang, merantau ke Pulau Jawa, misalnya ke Kalimantan gitu. Namun mereka tidak meninggalkan tradisi adat istiadat mereka gitu. Salah satunya tadi ya tradisi upah-upah pada suku Batak Mandailing. Nah, mereka
Jadi ada contoh di sini, nanti saya akan tampilkan video bahwa si mempelai perempuannya ini merantau ke Tanjung Pinang. Mereka adalah suku Batak, sedangkan mempelai laki-lakinya adalah suku Jawa juga merantau ke Tanjung Pinang. Nah, mereka melakukan ikatan perkawinan, pernikahan yang dilakukan di Tanjung Pinang. Namun ketika mereka walaupun di Tanjung Pinang, tetapi ada kearifan lokal, ada adat istiadat yang masih mereka pertahankan gitu, seperti tradisi upa-upa tadi. Walaupun mereka berada di Tanjung Pinang, tapi mereka tetap tetap mempertahankan tradisi tersebut gitu. Nah, adapun yang padanan kata dari kearifan lokal yaitu kebiasaan, terus pengetahuan, terus adanya persepsi, adanya norma, dan tentunya kebudayaan gitu. Nah, untuk itu kita tonton cuplikan video dari perkawinan suku Batak dan suku Jawa. Selamat menonton. Nah, sambil main apa mudah-mudahan bisa berguna untuk kita dendam. Bantuan itu. Semua cuplikan video yang kita tonton tadi, tradisi upa-upa dari adat perkawinan suku Batak dan suku Jawa. Baik, sekian dari materi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.